Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizky Nugraha dengan NPM 2215061108. Saya dari kelompok 5 PSTID. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang terdapat dalam modul 1, 2, 3, dan 4. Modul 1. Sebuah program membuat komputer dapat digunakan tanpa hal tersebut komputer tidak lebih dari sekedar objek. Komputer hanya dapat mengevaluasi hasil dari operasi yang sangat mendasar, seperti penjumlahan atau pembagian. Tetapi komputer mampu melakukan hal tersebut dengan cepat dan mampu mengulangi hal yang sama beberapa kali. Bahasa adalah alat untuk mengungkapkan dan merekam pikiran. Ada banyak bahasa di sekitar kita. Beberapa di antaranya tidak memerlukan ucapan atau tulisan, seperti bahasa tubuh, bahasa yang lainnya yaitu bahasa ibu yang kita gunakan untuk memberi bicara sehari-hari. Komputer juga memiliki bahasanya sendiri yang disebut dengan bahasa mesin. Bahasa mesin dikembangkan oleh manusia. Tidak ada komputer yang saat ini mampu membuat bahasa baru. Namun hal tersebut hanya sementara, sama seperti orang yang menggunakan sejumlah bahasa yang sangat berbeda, mesin juga memiliki banyak bahasa yang berbeda. Bedanya bahasa manusia berkembang secara alami. Secara umum, terdapat beberapa elemen yang terdapat dalam bahasa. Berikut adalah mengenai elemen-elemen tersebut. 1. Alfabet. Kumpulan huruf atau simbol yang digunakan dalam suatu sistem tulisan untuk mewakili bunyi-bunyi dalam suatu bahasa. 2. Leksikon, leksis. Kumpulan kata-kata dalam suatu bahasa yang digunakan untuk menyatakan makna. Ketiga, sintaks. Aturan-aturan tentang susunan kata dalam suatu kalimat termasuk aturan tentang pembentukan frasa dan klausa. 4. Semantik. Studi tentang makna dalam bahasa dan bagaimana makna tersebut dibentuk dan digunakan dalam suatu bahasa. Bahasa ibu mesin jauh dari bahasa ibu manusia, jadi kita memerlukan bahasa yang dapat digunakan oleh manusia untuk menulis program dan bahasa yang dapat dipahami oleh komputer untuk mengeksekusi program tersebut. Bahasa pemrograman yang digunakan oleh manusia harus dapat mengekspresikan ide dan logika yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami oleh manusia, tapi juga harus cukup spesifik dan terstruktur sehingga dapat diinterpretasikan oleh komputer. Bahasa yang dapat digunakan oleh manusia dan lebih mudah dipahami oleh manusia disebut sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi menggunakan sintaks dan konveksi yang mirip dengan bahasa alami seperti bahasa Inggris, sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan oleh manusia. Dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, manusia dapat mengekspresikan ide dan perintah dengan lebih kompleks, seperti penggunaan logika, fungsi, dan variabel. Meskipun bahasa pemrograman tingkat tinggi memungkinkan manusia mengekspresikan perintahnya lebih kompleks daripada bahasa mesin, bahasa pemrograman tingkat tinggi masih harus diubah menjadi bahasa mesin agar bisa dimengerti oleh komputer. Proses ini disebut sebagai kompilasi atau interpretasi. Setelah bahasa pemrograman tingkat tinggi diterjemahkan menjadi bahasa mesin, komputer dapat menjalankan program tersebut dengan cepat dan efisien. Program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi disebut kode sumber atau source code. Kode sumber adalah representasi teks dari program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Kode sumber harus diterjemahkan menjadi bahasa mesin agar dapat dieksekusi oleh komputer. File yang berisi kode sumber disebut file sumber atau source file. File sumber dapat dibuka dan diedit menggunakan editor teks dan kemudian dikompilasi atau diinterpretasi menjadi bahasa mesin. Setelah dikompil atau diinterpretasi, program dapat dieksekusi oleh komputer. Dalam pengembangan perangkat lunak, kode sumber sangat penting karena merupakan dasar dari program yang akan dibangun. Kode sumber memungkinkan program untuk memahami dan mengubah program, menambahkan fitur baru, memperbaiki kesalahan, dan melakukan tugas-tugas lainnya dalam pengembangan perangkat lunak. Pemrograman komputer adalah proses menyusun elemen bahasa pemrograman dalam urutan tertentu untuk mencapai efek yang diinginkan. Sebagai programmer, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti penulisan, leksikas, sintaks, dan semantik agar program dapat berjalan dengan baik. Setelah berhasil menulis program, langkah selanjutnya adalah mengeksekusinya di komputer. Namun, komputer hanya dapat memahami bahasa mesin atau kode biner 0 dan 1. Oleh karena itu, program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi harus diterjemahkan atau dikompilasi menjadi bahasa mesin. Penerjemahan kode sumber ke dalam bahasa mesin dapat dilakukan oleh komputer menggunakan perangkat lunak seperti compiler atau interpretasi. Compiler adalah program yang
mengonversi seluruh kode sumber ke dalam bahasa mesin dalam satu kali proses. Setelah itu hasilnya disimpan dalam file terpisah yang dapat dieksekusi secara langsung oleh komputer. Keuntungan dari penggunaan kompiler adalah kinerja yang lebih cepat karena kode sumber telah dikonversi ke dalam bahasa mesin sebelum dijalankan. Namun, kompiler memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses konversi, dan jika terdapat kesalahan dalam kode sumber, maka seluruh proses konversi harus diulang kembali. Interpreter. Di sisi lain, penerjemah kadang mengeksekusi setiap baris kode secara langsung satu program dijalankan. Interpreter membaca setiap baris kode, menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin, dan langsung mengeksekusinya. Keuntungan dari interpreter adalah kemampuan untuk mendeteksi kesalahan pada saat runtime, dan dapat melihat hasil setiap baris kode ketika program dijalankan. Namun, kinerja yang lebih lambat daripada compiler karena harus menerjemahkan dan mengeksekusi setiap baris kode saat program berjalan. Setelah program berhasil diubah menjadi bahasa mesin, kita dapat menjalankannya di komputer. Komputer akan mengeksekusi instruksi-instruksi dalam program secara berurutan hingga mencapai akhir program. Hasil dari program tergantung pada algoritma dan instruksi yang digunakan dalam program. Penerjemah adalah program komputer yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan kode sumber yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Proses ini melibatkan beberapa tahap, diantaranya analisis leksikal. Penerjemah membaca kode sumber dan memisahkan setiap token atau unit pemrosesan yang valid dalam bahasa pemrograman yang digunakan. Analisis sintaksis. Penerjemahan memverifikasi sintaks kode sumber dan pembangunan struktur data yang sesuai dengan kode sumber tersebut. Pada tahap ini, penerjemah juga memastikan bahwa program mengikuti aturan sintaks bahasa pemrograman yang digunakan. Analisis semantik. Penerjemahnya memvalidasi proses program secara semantik untuk memastikan bahwa semua penggunaan variabel fungsi dan tipe data konsisten dan situasi dengan aturan bahasa pemrograman. Generasi kode. Pada tahap ini, penerjemah menghasilkan kode mesin atau instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer dari kode sumber yang telah diterjemahkan. Kode mesin ini harus sesuai dengan arsitektur komputer yang digunakan. Optimasi kode. Beberapa penerjemah juga melakukan optimasi pada kode mesin yang dihasilkan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja program. Setelah proses ini selesai, program siap dieksekusi oleh komputer. Penerjemah juga dapat menghasilkan file objek atau file eksekutable dari kode sumber yang telah diterjemahkan. Kompilasi dan interpretasi adalah dua model eksekusi program yang berbeda dalam pemrograman komputer. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kelebihan dari masing-masing model. Keuntungan kompilasi. 1. Kinerja yang lebih cepat. Kode yang dikompilasi dieksekusi langsung oleh komputer, yang berarti ia dapat berjalan lebih cepat daripada kode yang diinterpretasikan. 2. Kesalahan diketahui sebelum runtime. Dalam proses kompilasi, kesalahan di sintaksis dan semantik dapat terdeteksi sebelum program dieksekusi, yang mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan saat runtime. 3. Pengecekan tipe yang ketat. Dalam bahasa pemrograman yang dikompilasi, tipe data biasanya diperiksa secara ketat selama proses kompilasi, yang membantu dalam menghindari kesalahan yang mungkin terjadi saat runtime. Kerugian kompilasi. 1. Proses kompilasi lebih lambat. Proses kompilasi memerlukan waktu yang lebih lama daripada proses interpretasi. 2. Kesulitan dalam debugging yang terjadi saat runtime. Sulit untuk menemukan kesalahan yang tepat karena kode sudah dikompilasi dan tidak dapat diubah secara langsung. Sulit untuk membuat program portable. Kodenya dikompilasi biasanya spesifik untuk sistem operasi atau arsitektur tertentu, sehingga sulit untuk membuat program yang portable. Keuntungan interpretasi. 1. Proses interpretasi lebih cepat. Proses interpretasi lebih cepat daripada proses kompilasi karena tidak memerlukan waktu untuk melakukan kompilasi terlebih dahulu. 2. Mudah dalam debugging. Saat terjadi kesalahan saat runtime, mudah untuk menemukan kesalahan dan perbaikannya karena kode masih dalam bentuk sumber dan dapat diubah secara langsung. Mudah dalam membuat program portable. Kode yang diinterpretasikan lebih mudah dipindahkan ke sistem operasi atau arsitektur yang berbeda karena tidak tergantung pada kode mesin tertentu. Kerugian interpretasi. Kinerja yang lebih lambat. Kode yang diinterpretasikan biasanya berjalan lebih lambat daripada kode yang dikompilasi, karena kode harus diinterpretasikan selama waktu eksekusi. 2. Kesalahan mungkin terjadi saat runtime. Dalam proses interpretasi, kesalahan mungkin terjadi saat runtime yang mengurangi stabilitas program. 3. Pengecekan tipe yang kurang ketat. Beberapa bahasa pemrograman yang diinterpretasikan mungkin tidak memeriksa tipe data secara ketat, yang memungkinkan terjadi kesalahan saat runtime.
Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan filosofi desainnya intinya adalah tentang keterbacaan kode dan sintaks yang memungkinkan programmer untuk mengekspresikan konsep dalam beberapa baris kode. Bahasa ini muncul pertama kali pada tahun 1991 dirancang oleh seorang bernama Guido van Rossum. Sampai saat ini Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, bahkan untuk sistem operasi Linux. Hampir semua distronya sudah menyertakan Python di dalamnya. Tujuan diciptakan bahasa pemrograman Python adalah untuk menjadi bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan dipahami oleh pemula, namun cukup kuat untuk digunakan oleh profesional. Python dirancang untuk meminimalkan jumlah kode yang diperlukan untuk menyelesaikan satu tugas dan memungkinkan pengembang untuk fokus pada pemecahan masalah daripada detail teknis. Kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan, mudah dipelajari dan dipahami, mudah diaplikasikan, meningkatkan produktivitas, free dan open source, fleksibel. Kekurangannya, kecepatan yang lambat, penggunaan memorinya tidak efisien, kurang populer untuk mobile app development, memiliki banyak batasan desain. Kita biasanya menemukan Python di beberapa tempat seperti pengembangan perangkat lunak, pengembangan web, pengolahan data, dan machine learning. Versi-versi yang terdapat pada Python yang saat ini digunakan antara lain yaitu Python 2 dan Python 3. Python 2 diperkenalkan pada tahun 2000, sedangkan Python 3 dirilis pada tahun 2008. Python 3 dibuat sebagai versi yang lebih baik dari Python 2 dan dirancang untuk mengatasi beberapa masalah dan kesalahan yang ditemukan di Python 2. Meskipun sangat mirip dengan versi sebelumnya dan merupakan perbedaan dari versi sebelumnya, kedua versi Python yang tidak kompatibel satu sama lain. Salah satu perbedaan utama antara Python 3 adalah sintaksnya. Python 3 memiliki beberapa perubahan sintaks yang signifikan dari Python 2, sehingga program Python 2 tidak terlalu kompatibel dengan Python 3. CPython adalah implementasi dari bahasa Python dalam bahasa C. CPython digunakan oleh kebanyakan pengembang Python dan merupakan interpreter default yang disertakan dengan distribusi Python. Cython dirancang sebagai ekstensi C untuk Python. Cython adalah bahasa pemrograman yang memiliki sintaks yang mirip dengan Python, namun dengan tambahan tipe data statis. Cython memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang Python yang dapat dikompilasi dengan jadi kode yang sangat efisien. Jython merupakan salah satu bentuk implementasi bahasa pemrograman Python yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jython memungkinkan pengembang untuk menggunakan fitur Java secara langsung dalam kode Python, seperti API Java dan kelas Java. Ini membuat Jython lebih fleksibel daripada CPython. PyPy adalah interpreter Python alternatif yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python, Restricted Python. PyPy adalah pengganti CPython. Alasan utama untuk menggunakannya daripada CPython adalah PyPy umumnya berjalan lebih cepat. PyPy mencoba mengatasi kelemahan interpreter Python standar CPython dengan mengimplementasikan beberapa teknologi kompilasi just-in-time yang mampu mempercepat eksekusi kode Python.